Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami terus diingatkan oleh Tuhan betapa kami membutuhkan Tuhan. Dan inilah menjadi bukti bahwa kami mau taat kepada perintah-Mu, kami datang beribadah, menyambut undangan Tuhan. Dan kami tahu ini semua pun adalah anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sekali lagi Engkau ingin mengingatkan kami bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, sekali lagi kami diarahkan, mata hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu mengikuti jejak-jejak kaki Tuhan kemanapun Engkau pergi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan firman yang akan kami renungkan ini bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal 8, ayat 11 sampai 26, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Markus pasal yang ke-8, ayat 11 sampai ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini minta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan dia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa bawa roti. Hanya satu saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, dia berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir seorang kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Dan ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, lalu dia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu lihat? Dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu dia berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus kedua kali meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya siapakah Allah bagi kita secara pribadi, ya, atau di dalam konteks atau perikop yang kita baca ini, siapakah Tuhan Yesus bagi kita masing-masing secara pribadi? Mungkin secara otomatis tanpa kita sadari kita langsung begitu ya, recall gitu ya, teringat dengan pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di kelas katekisasi. Mungkin sudah agak lama ya, tapi kita mungkin masih ingat sosok Yesus yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kita di kelas katekisasi. Atau misalnya ketika kita mengikuti seminar teologi, kita mendengarkan khotbah-khotbah di hari Minggu, ya, kita bisa recall. Ketika kita ditanya siapakah Yesus bagi kamu, siapakah Allah bagi kamu, kita recall, oh Yesus Allah itu baik, kasih, penuh belas kasihan, sabar, rela berkorban, dan macam-macam lah kita bisa sebutkan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, kita tuh bisa menjelaskan lebih banyak lagi sosok Yesus itu melalui tulisan Injil yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa temukan itu.
Nah, tetapi pertanyaan yang pentingnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Benarkah gambaran sosok daripada Tuhan Yesus atau Allah di dalam Alkitab ini yang kita kenal secara pribadi? Sosok Allah atau Yesus di dalam Alkitab ini yang bertahta di hati kita, yang mempengaruhi segala keputusan-keputusan di dalam hidup kita, yang menemani, yang kita rasakan menemani kita di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Apakah Yesus dan Allah yang demikian? Kenyataannya banyak orang Kristen memiliki gambaran Yesus Alkitab itu hanya seperti sebuah konsep. Sebuah konsep, sebuah pengetahuan saja begitu. Justru hidupnya lebih banyak dibentuk dan dikendalikan oleh faktor-faktor lain di luar daripada firman Tuhan. Yaitu apa? Relasi dengan orang atau lewat pengalaman sehari-hari dengan orang. Mungkin boleh dibantu ya. Saya lupa bawa clippernya. Thank you. Misalnya contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, atau dengan kata lain kita membentuk gambaran Yesus atau Allah itu sesuai versi kita. Itu yang seringkali terjadi. Jadi bukan menurut versi Alkitab yang kita pegang, yang kita ingat, yang kita pahami, yang ada di dalam hati kita begitu. Tetapi versi diri kita sendiri. Itu yang seringkali tanpa kita sadari, dan itu kita dapatkan berdasarkan relasi kita dengan orang atau pengalaman hidup sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memiliki seorang papa di bumi itu sangat baik, sangat perhatian, sangat sabar kepada dia. Maka sebenarnya gambaran Allah sebagai Bapa yang baik itu sangat mungkin terjadi, ada di dalam pemahaman dia. Kenapa? Karena dia mencocokkan yang dia alami di dalam relasinya dengan papanya di bumi. Oh, Allahku juga baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika papanya di bumi itu sangat jahat, kasar, tidak peduli kepada dia, maka sebenarnya yang bertumbuh di dalam pengertian gambaran Allahnya itu akan bertumbuh juga secara negatif. Dia akan mulai berpikir, kayaknya Allahku juga gak sebaik yang kupikir. Karena dia mengalami secara nyata di bumi. Jadi dia mencoba untuk mengkorelasikan gambaran Allah itu berdasarkan pengalaman sehari-hari atau relasi dengan sesama. Atau misalnya kalau contoh lain, misalnya di dalam pergumulan sakit kita, ketika dokter itu berhasil ya menyembuhkan penyakit kita. Wah, kita akan dengan amin berkata Tuhan Yesus, dokter segala dokter, tabib yang ajaib. Wah, kita mantep gitu, kita akan nyanyi, dia sanggup, Yesus sanggup, kan gitu ya, melakukan segala perkara. Wah, mantep nyanyinya Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya, pada waktu dokter kita berkata, saya sudah angkat tangan, saya minta maaf, saya nggak sanggup lagi bisa mengobati penyakit kamu. Maka gambaran Allah, gambaran Yesus sebagai Allah yang baik, Allah yang punya kuasa, Allah yang berdaulat, perlahan-lahan pudar bersama dengan iman kita kepada Dia. Mengapa? Karena kita sedang mengkaitkan gambaran Allah dengan pengalaman hidup dan relasi kita sehari-hari. Bukan lagi apa yang menurut versi firman, tetapi versi kita. Kita kecewa ketika tidak sesuai versi kita. Kita berharap Allah kita Allah yang menyembuhkan. Maka kita tidak boleh sakit. Kita tidak akan sakit karena Allahku Allah yang menyembuhkan. Jadi pada waktu kita sakit, kita mengalami rasa sakit, kita akan bertanya-tanya kenapa Allahku yang menyembuhkan tapi menyakiti, mengizinkan sakit itu. Nah, udah mulai kacau gambaran Allahnya. Nah, seorang bernama Timothy Keller, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, 2 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan ke surga.
Dia pernah bercerita begini Bapak Ibu Saudara, di awal pelayanan pengembalaan dia bertemu dengan seorang gadis remaja berusia 16 tahun yang sedang mengalami depresi. Ketika itu Tim Keller mencoba untuk menguatkan, menyemangati lagi gadis ini begitu. Nah, apa yang dikatakan gadis ini kepada Tim Keller? Gadis ini berkata begini, iya, saya tahu kalau Yesus itu mengasihi saya. Saya tahu kalau dia itu menyelamatkan saya. Saya tahu kalau Tuhan Yesus itu akan membawa saya ke surga. Saya tahu. Tapi, apa gunanya saya tahu semua itu kalau tidak ada anak laki-laki, satupun anak laki-laki di sekolah saya yang mau melirik saya. Yang tidak punya hati kepada saya. Tidak ada satupun. Untuk apa gunanya saya mengerti semua itu? Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa dia tahu semua kebenaran tentang menjadi seorang Kristen. Tapi itu tidak cukup bagi dia untuk menghibur dia. Tidak cukup. Perhatian seorang anak laki-laki di sekolahnya jauh lebih menghibur bagi dia. Jauh lebih memberi semangat. Lebih mendatangkan kegembiraan dan harga dirinya. Daripada kasih Kristus kepada dia. Tim Keller berkata, ini cukup normal, respon yang cukup normal untuk seorang gadis remaja. Apalagi yang sudah terpengaruh gitu ya oleh keduniawian. Maka sebenarnya Tim Keller di akhir daripada hidup dia masih bergumul bagaimana bisa menjelaskan dengan terang iman Kristen yang benar, yang baik, yang relevan kepada anak-anak remaja. Karena dia tahu ini krusial sekali di usia-usia mereka. Nah, Tim Keller berkata, inilah kenyataannya bagaimana hati kita bekerja. Seringkali kita menganggap cinta Kristus kepada kita adalah sebuah konsep yang abstrak. Sementara cinta orang lain itu nyata di hati kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab, pribadi Allah atau Kristus itu bukanlah konsep yang asing atau yang abstrak bagi manusia. Penulis Alkitab sebenarnya menggambarkan Allah itu melalui kehidupan sehari-hari. Banyak sekali bertaburan di seluruh Alkitab. Kenapa dipakai kehidupan sehari-hari, pengalaman sehari-hari? Kenapa? Karena bisa dipahami begitu. Bisa dipahami dan begitu dekat di hati manusia. Misalnya Allah itu digambarkan sebagai raja yang memerintah. Gembala yang baik, gunung batu yang kokoh tidak tergoyahkan, pejuang di dalam pertempuran, seperti seekor induk ayam yang melindungi anaknya, air hidup, jalan, terang, bahkan seperti pakaian yang bisa kita kenakan. Jadi gambaran Allah atau Yesus di dalam Alkitab itu Bapak Ibu Saudara telah diberikan begitu berlimpah dan begitu relevan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi memang kita harus mengakui bahwa dosa telah membuat kita menciptakan gambaran menurut versi kita sendiri. Gambaran Allah menurut versi kita sendiri. Yang menyenangkan. Yang kita inginkan, yang cocok dengan kita gitu. Kalau enggak, kita enggak mau terima gitu, gambaran Allah. Tapi menurut versi kita. Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya sedang jatuh ke dalam mengkerdilkan Allah itu sendiri. Ada satu kenyataan yang harus kita terima Bapak Ibu Saudara, yaitu apapun versi Allah yang coba kita buat dan kita ciptakan terus-menerus di dalam diri kita, kita perlu tahu satu hal, bahwa Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, tetaplah Allah sebagaimana Dia ada. Dia tidak akan pernah menjadi apa yang kita inginkan, tidak. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat penuh. Dia pencipta langit dan bumi, penyelamat hidup manusia. Dia pemilik surga dan bumi. Siapakah manusia bisa mengkondisikan Allah menurut keinginannya? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun usaha-usaha kita untuk menciptakan Allah menurut versi kita, Allah kita tidak pernah berubah.
Justru dialah Allah yang berhak memperkenalkan dirinya kepada kita dan membentuk kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, gambaran Allah, gambaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu, yang telah Dia perkenalkan itu, jauh lebih baik daripada yang kita bisa pikirkan. Jauh lebih adil, jauh lebih setia, jauh lebih peduli daripada apa yang kita bisa harapkan dan kita bayangkan. Kalau gambaran Allah menurut versi kita begitu terbatas, pertanyaannya, apakah Allah seperti itu layak untuk dipercaya? Apakah gambaran Allah menurut versi kita yang terbatas itu layak untuk kita imani? Tentu tidak. Dia adalah Allah yang sudah lumpuh karena kita yang menciptakannya terbatas. Tapi tidak dengan gambaran Allah di dalam firman Tuhan. Mengapa kita harus tetap berpegang kepada gambaran versi kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, dalam perikop yang kita baca, Tuhan Yesus itu berhadapan dengan dua kelompok orang. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok orang-orang Farisi yang sudah buta rohani. Mereka sudah menciptakan gambaran Allah versi mereka sendiri, sehingga kebutaan mereka itu tidak bisa melihat sosok Allah yang mereka cari-cari selama ini, yang sebenarnya sudah ada di depan mata mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saking sudah buta dan mereka sudah terlalu lama hidup di dalam gambaran Allah versi mereka, maka sosok Allah yang sejati itu tidak bisa mereka lihat, padahal ada di depan mata mereka sendiri. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok murid-murid Tuhan Yesus yang punya masalah kebodohan rohani. Nah, kita lihat pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam orang Farisi, kita melihat bahwa ada pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus yang sejak awal memang sangat provokatif dan konfrontatif. Kata mencobai, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di bagian di ayat yang ke-11, ya, dikatakan mereka mencobai Tuhan Yesus. Nah, kata mencobai di sini memang adalah ingin menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus. Bukan seperti orang yang sedang memberikan ujian, ya, lalu menemukan kebenaran. Kayak kalau guru atau sekolah kasih ujian ke anak-anak, pasti tidak bermaksud menjatuhkan anak itu. Pasti pengennya anak itu lulus, tambah pinter. Anak itu bisa menemukan jawabannya dengan benar. Gitu. Tapi kalau dalam konteks orang Farisi, ketika dia mencobai Tuhan Yesus, itu bukan untuk mencari kebenaran. Tapi mereka untuk mencari kesalahan. Mereka ingin memang menjatuhkan Tuhan Yesus. Itu memang niat mereka sejak awal. Maka kata mencobai di sini, kita bisa melihat kalau di seluruh kitab Markus, itu hanya muncul 4 kali, Bapak Ibu Saudara. Dan kalimat yang pertama itu muncul pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun. Dan 3 kalimat berikut atau 3 kata berikutnya muncul di dalam percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi. Jadi kita bisa lihat ya, kalau dari 4 kata yang muncul di seluruh kitab Markus ini kita tahu nih siapa yang ada di balik orang-orang Farisi, yaitu kuasa kegelapan, setan yang menguasai mereka. Klop, ya, hati yang berdosa dan kuasa kegelapan itu klop, hopeng, kerjasama, menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka persoalkan sih sebenarnya dari Tuhan Yesus? Mereka minta tanda, Bapak Ibu Saudara. Nah, tanda berbeda dengan mujizat. Mereka tidak minta mujizat. Kenapa? Karena mereka sudah lihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kali ini mereka mau minta lebih tinggi daripada mujizat. Yaitu apa? Tanda dari surga. Konfirmasi dari Allah sendiri. Seperti kisah Elia.
Ya, Elia berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan api dari surga. Nah, seperti itu tuh. Tanda itu tuh yang diharapkan oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu sudah luar biasa dan sudah cukup sebenarnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu. Tapi karena mereka menolak kebenaran dan mereka pancing terus Tuhan Yesus untuk masuk dalam jebakan mereka dan menjadi Allah versi mereka yang taat kepada apa yang mereka inginkan, Tuhan Yesus tidak mau terjebak. Tuhan Yesus tidak mau terpancing. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada tanda untuk angkatan ini. John MacArthur, seorang hamba Tuhan yang terkenal juga, dia berkata terhadap bagian ini, orang-orang Farisi ini buta secara rohani, dia berkata. Dan sudah merasa nyaman gitu dengan hanya sesama mereka begitu yang sama-sama buta. Dan kegelapan mereka itu makin dalam, apapun bukti yang diberikan kepada mereka. Percuma. Dan Tuhan Yesus membiarkan mereka di dalam kebutaan yang permanen. Bapak Ibu, seorang dokter mata spesialis operasi katarak bernama Rupal Morzaria. Suatu kali dia ingin mengoperasi seorang pasien wanita berumur 67 tahun yang menderita sakit katarak. Tapi betapa terkejutnya dia ketika dia dan tim mau memulai operasi dan membius mata, ya, memberikan anestesi mata kepada mata daripada pasien ini. Dia terkejut karena ternyata di dalam mata wanita ini ada 27 lensa kontak yang bertumpuk-tumpuk. Jadi menurut dia selama 35 tahun ibu ini kan sering pakai lensa kontak disposable. Jadi maksudnya yang pakai berapa lama bisa dibuang, diganti yang baru gitu. Nah pada waktu proses dia mau ganti, dia merasa dia sudah keluarin dan jatuh nggak tahu di mana gitu. Jadi pikir, oh ya udah saya ambil lagi yang baru, saya pasang begitu. Dan kejadian itu entah gimana berulang-ulang begitu selama puluhan tahun begitu. Dia menggunakan lensa kontak sampai tanpa sadar 27 lensa kontak nyangkut di matanya tanpa dia sadari, tanpa ibu ini sadari. Jadi ketika dia mulai buram matanya, dia nggak cari dokter gitu. Dia pikir, ini masalahnya mungkin di mata saya atau di lensa kontak saya begitu. Ya, maka saya mesti ganti yang baru. Dia bilang, ini udah mulai buram nih. Oh ya, saya ganti yang lama dengan yang baru. Begitu terus. Tapi makin lama, kok nambah makin buram, bukan makin jelas, dia bilang begitu. Seharusnya apa sih yang dibutuhkan oleh wanita ini, pasiennya? Kalau mau lihat jelas, singkirkan semua lensa kontaknya, kan gitu seharusnya. Biar nggak tambah buram. Bapak Ibu Saudara, kita bukan seperti orang Farisi memang yang buta secara rohani. Kita sudah diselamatkan. Mata kita sudah dicelikkan. Tapi kita seringkali menambahkan ke mata rohani kita lensa-lensa kontak yang tidak perlu. Kita menambahkan harapan-harapan. Kita menambahkan gambaran-gambaran yang kita inginkan dari Tuhan. Sehingga makin lama mata rohani kita semakin buram. Makin tambah, makin buram. Makin gak jelas lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Makin tambah, makin merasa Tuhan yang saya kenal di Alkitab tidak relevan dalam hidup saya. Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang saya kenal itu tidak bekerja buat saya. Mungkin buat orang lain bekerja, tapi tidak buat saya. Kenapa? Bukan salah di Allah Alkitabnya yang kita seharusnya pelajari. Tapi di mata rohani kita, yang kita tambahkan gambaran-gambaran versi kita. Makin lama, makin kita buram melihat kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Singkirkan semua lensa kontak yang tidak berguna itu. Sehingga apa? Kita bisa kembali melihat Tuhan dengan jelas.
mengagumi keindahan Tuhan, mengagumi kemahakuasaan Tuhan, sebagaimana adanya Dia. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus bodoh secara rohani. Kita masuk yang kedua. Mereka tidak sadar kondisi mereka yang sebenarnya. Ayat 17 dikatakan hati mereka itu degil. Degil itu kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu bisa keras seperti batu, bisa juga bodoh. Ya, seperti tidak berpengertian gitu. Nah, cuma lebih celakanya lagi begini Bapak Ibu Saudara. Hati mereka yang degil itu ada di tengah-tengah mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka pikir, nah ini berbahayanya, adalah ketika mereka itu berpikir saya sedang berjalan bersama Yesus. Saya punya relasi langsung, kontak langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa ketika mereka pergi mengikut Yesus di dalam pelayanan misi, di dalam pelayanan sosial, mereka merasa sudah baik hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Padahal, sesungguhnya hidup mereka, gambaran mereka tentang Allah itu, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah itu celaka. Banyak orang Kristen, kelihatan rohani. Kelihatan mengikut Kristus. Tapi sesungguhnya matanya sedang buram. Mata rohaninya sedang buram. Dengan berbagai macam gambaran yang dia ciptakan sendiri. Maka hasilnya apa? Nggak nyambung ketika Tuhan ngomong. Nggak nyambung. Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bapak Ibu, ragi itu kita tahu adalah semacam bakteri yang bisa membuat adonan roti itu mengembang. Nah di dalam pengertian Alkitab, ragi itu adalah gambaran dosa, gambaran kejahatan, gambaran kuasa gelap. Kalau di dalam Lukas pasal 12 ayat pertama, dengan jelas ragi Farisi itu adalah dituliskan kemunafikan. Sedangkan ragi Herodes, kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-6, itu disebut ragi Saduki. Jadi Herodes itu dengan Saduki disamakan begitu. Dan kita tahu golongan Saduki itu adalah golongan yang sangat dekat sekali dengan pemerintah Romawi yang sangat hidupnya materialistis dan duniawi. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa rangkumkan, Tuhan Yesus itu sebenarnya sedang mengajarkan dan mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak membiarkan sedikit saja ragi kemunafikan, ragi keduniawian masuk dan mempengaruhi hidup mereka. Karena sedikit saja ragi itu masuk, mereka biarkan masuk dalam hidup mereka, ragi kemunafikan, keduniawian itu, maka rusaklah seluruh kehidupan yang baik yang Tuhan jadikan di dalam hidup mereka. Jadi ini bukan masalah roti kata Tuhan Yesus. Aduh kamu gak ngerti ya. Ini bukan masalah roti. Ini masalah imanmu yang harus bertumbuh. Yang harus menolak ragi kemunafikan dan keduniawian. Yang harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak. Jangan membiarkan hidup kita dipengaruhi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih baik daripada murid-murid dalam hal ini? Saya rasa tidak. Banyak kali kita juga tumpul secara spiritual kan? Tumpul. Kita seringkali lebih menganggap hal-hal materi di sekitar kita. Kita lebih memperhatikan hal-hal materi. Kita tidak melihat berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur Tuhan tidak diam. Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kita. Tuhan terus membuat kita ingin memahami kebenarannya. Tapi tentu kita terus juga gagal memahami makna. Itulah sebabnya kadang kita sering berpikir, kok saya nggak bertumbuh ya? Saya bertumbuh apa enggak ya? Kok kayaknya gini-gini aja ya jadi orang Kristen?
Dari dulu sampai sekarang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, berbelasan tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ikut Tuhan, masih bergumul, baca Alkitab penting apa enggak setiap hari? Perlu gak saya baca Alkitab setiap hari? Masih bergumul, baca Alkitab bolong-bolong misalnya begitu, ngasah teduh misalnya. Doa juga on off misalnya gitu. Padahal sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kalau bagi orang-orang yang mungkin baru percaya Tuhan, begitu kan, lalu dia ikut katekisasi, lalu baru dibaptis tadi ya, di kebaktian yang kedua, dibaptis begitu, lalu mereka ada bergumul ya, untuk setia baca firman, melayani, masih baru, oke lah begitu. Tapi ini orang Kristen banyak yang udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, masih bergumul untuk membaca firman Tuhan, begitu loh. Seharusnya yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Kita bukan lagi hanya mau sekedar baca Alkitab, kita pengen mendalami kan begitu. Menggali firman Tuhan, menemukan kebenarannya bagi hidup kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita berkomitmen selama 6 bulan, saya akan fokus membaca kitab Yakobus. Kan gitu seharusnya. Selama 6 bulan saya akan fokus khusus mendalami kitab Yakobus. Saya pengen tahu apa ini isi Yakobus. Apa yang Tuhan ingin beritakan kepada saya di dalam kitab Yakobus. Saya akan pahami betul-betul kitab Yakobus. Saya akan dedikasikan waktu saya, perhatian saya 6 bulan. Belajar kitab Yakobus. Supaya kita betul-betul mengerti kitab itu. Dan memperoleh berkat-berkat rohani di dalamnya. Gitu seharusnya ya, menggali. Dan apalagi yang bisa kita lakukan seharusnya sebagai orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan. Saya tidak meremehkan pelayanan-pelayanan yang jadi usher, jadi kolektor. Ya itu baik. Dan kita perlu orang-orang untuk melayani. Tapi pernahkah kita men-challenge diri kita ya? Bahwa kita rindu pelayanan kita setelah kita menjadi orang Kristen sekian lamanya adalah kita ingin mengajarkan firman Tuhan. Bukan lagi sekedar pelayanan kolekte atau usher. Tidak salah, Bapak Ibu. Maaf, saya tidak bilang itu dan tidak menganggap itu lebih rendah. Tidak. Tapi bagi orang-orang yang baru, yang mau melayani, mereka bisa mulai dengan hal itu. Tapi bagi kita yang sudah sekian lama ikut Tuhan, pelayanan kita seharusnya adalah pelayanan firman. Kita ingin mengajarkan orang firman Tuhan. Kita ingin menolong orang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kan gitu seharusnya. Gak perlu ada di mimbar untuk memberitakan firman. Kita bisa memuridkan orang-orang yang baru datang, mengabarkan Injil kepada dia, dan mengajarkan firman Tuhan yang kita pelajari kepada dia supaya dia bisa mengerti apa yang firman Tuhan ini katakan. Mendalami firman Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itu seharusnya menjadi kerinduan kita. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada teman, sahabat, orang-orang yang kita kenal. Mengapa kita tidak bertumbuh? Jangan-jangan terlalu banyak selubung di mata rohani kita. Padahal Tuhan ingin mendatangkan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mendewasakan kita bagi kemuliaannya. Saya ambil contoh sederhana misalnya di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Kita ke gereja ini pola yang sama. Ya betul ya, tiap minggu terus ya kita datang tiap minggu, polanya sama, kita datang, kita nyanyi, kita berdoa, kita dengar khotbah, kita kasih persembahan, terus kita pulang. Terus tiap minggu kita seperti itu. Rutin, datang, terus ya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan kita mulai berpikir, kalau kita bisa pergi saja ke gereja, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Pernah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bisa menikmati pergi ke gereja saja adalah hak istimewa,
Yang mungkin orang lain tidak pernah dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa seperti kita. Karena mereka tinggal di negara yang menganiaya kekristenan. Yang menyebut dirinya orang Kristen saja langsung dipenjara. Apalagi pergi datang ke gereja. Nggak ada gereja, mau datang kemana, gerejanya juga nggak ada. Tapi pernahkah kita berpikir, waktu saya hari Minggu bisa datang, pergi aja ke gereja. Wah, itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. Sehingga membuat kita tuh menghargai kepergian kita ke gereja. Kita nggak lagi seperti orang yang malah, aduh tiap minggu gereja lagi. Ibadah lagi. Males. Tapi ketika kita memahami, ini hak istimewa loh. Saya pengen ke gereja. Karena banyak orang lain tidak bisa seperti saya. Pernahkah kita berpikir sejenak bahwa Tuhan itu telah baik sekali sama gereja kita? Dia cukupkan apa yang kita butuhkan. Dia sediakan segala fasilitas yang luar biasa. Dia memberikan hamba-hamba Tuhan melayani kita. Dia memberikan majelis yang mau melayani kita. Saya beberapa waktu lalu, ya, kita punya pos PI di GKY Nias, di Nias begitu. Waktu itu saya pelayanan di sana dan saya sangat sedih sekali melihat gereja-gereja di sana yang seperti domba-domba yang tidak bergembala. Jemaatnya banyak, Bapak Ibu Saudara, tetapi para pemimpin-pemimpin rohaninya tidak mengembalakan dengan baik. Saya membayangkan coba kalau suatu saat Tuhan berkata kepada gereja kita, kepada kita, karena kalian tidak menghargai apa yang telah kuberi, maka aku akan ambil daripadamu. Dan aku akan berikan kepada gereja yang akan menghargai semua itu. Karena kita take it for granted. Semua Tuhan sediakan. Kita tidak rawat, kita tidak pelihara, kita tidak jaga, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pakai semua sumber daya ini untuk lebih menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tapi kita take it for granted. Kita pikir memang sudah seharusnya Tuhan memberikan semua ini kepada saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak punya privilege seperti kita. Tuhan memberkati gereja kita. Kita harus memberkati yang lain. Pernahkah kita berpikir sejenak kalau firman Tuhan yang sudah dipersiapkan, yang sudah digumulkan oleh para pengkhotbah di atas mimbar ini adalah firman Allah yang hidup dan yang berkuasa di dalam hidup kita? Pernah kita berpikir gitu? Mohon maaf, seringkali yang saya dengar dari jemaat, yang sering keluar dari mulut mereka apa? Khotbah jangan terlalu lama. Gitu kan ya? Kalau lama udah mulai gelisah, khotbah terlalu lama ini. Pengkhotbahnya gak menarik, gak lucu, gak relevan, isi khotbahnya Alkitab terus yang dibahas. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan di gereja kami, dia pernah melayani di Chungko, di China. Dia pikir konteks di Chungko itu mirip sama di Indonesia. Khotbah gak usah terlalu lama. Jadi dia berkhotbah. Lumayan sebenarnya, tidak pendek-pendek juga, lama, lumayan begitu. Dan dia bilang tidak ada orang yang berkedip matanya, semua mendengarkan. Dia memberikan seminar apapun itu 1 hari, 1-2 hari saya lupa. Lalu dia mau meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu tahu, orang-orang Chungko itu, orang-orang China itu datang kepada dia, marah-marah. Mereka ngomong apa? Musuh khotbah terlalu pendek. Musuh khotbah terlalu singkat, terlalu sedikit yang diberikan kepada kami. Kami ini sudah datang jauh-jauh dari kampung-kampung semua. Tapi kesini datang cuma dengar 1-2 hari. Gak cukup buat kami, dia berkata. Tapi kita di sini, mohon maaf, seringkali komplain tentang firman Tuhan. Padahal firman Allah itu firman yang
menguatkan, yang mengubahkan. Pernahkah kita berhenti sejenak berpikir bahwa persembahan-persembahan yang kita berikan itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan ingin pakai kita memberkati orang atau pekerjaan Tuhan. Persembahan sosial, diakonia yang kita berikan Bapak Ibu Saudara, itu bisa membuat orang lain itu makan hari itu. Bisa membuat orang lain itu merasakan Tuhan memelihara hidupnya. Tanpa kita sadari apa yang kita berikan. Berdampak. Persembahan misi yang kita berikan akan memperlancar Injil itu diberitakan di mana-mana dan orang-orang dimenangkan bagi nama Tuhan. Bukankah satu orang yang bertobat itu dikatakan seluruh isi surga itu bersuka cita? Dan melalui pelayanan misi kita, melalui uang yang kita persembahkan Bapak Ibu Saudara, kita pikir aduh, cuma paling kita buat makan McD begitu kan, udahlah saya kasih buat misi. Kita sering meremehkan persembahan-persembahan itu. Tapi persembahan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak melihat esensi spiritual daripada itu. Kita hanya melihat materinya Bapak Ibu Saudara. Seperti murid-murid yang hanya melihat roti, bukan bahaya di balik semua itu. Kita kehilangan kepekaan spiritualitas hari ini. Semua rutin. Pernahkah kita berpikir, pada waktu kita di rumah bisa punya Alkitab, itu anugerah. Saya pernah melihat sebuah foto orang di Korea Utara, beberapa berkumpul. Ternyata foto itu bukan waktu mereka di Korea Utara, itu di perbatasan China dan Korea Utara. Jadi mereka kalau mau baca Alkitab, itu mereka mesti nyebrang dulu ke perbatasan, diam-diam. Baca di situ, dalam keadaan gelap, lilin hanya satu, Alkitabnya itu bukan yang lengkap yang kita punya, sobekan-sobekan yang berhasil mereka selundupkan. Mau baca itu mesti gantian. Gantian gitu kalau mau baca. Lembaran-lembaran gitu. Dan mereka baca di kegelapan malam, hanya satu lilin di depan mereka. Dan mereka merasa haus dan lapar membaca firman Tuhan. Ada berapa banyak Alkitab di rumah kita? Ada berapa banyak apps Alkitab di handphone kita? Banyak. Tapi kita tidak baca. Bukankah seharusnya fasilitas-fasilitas yang kita miliki, kemudahan-kemudahan ini, membuat kita lebih mencintai firman Tuhan daripada mereka? Karena kita gampang dapatnya. Seharusnya kita lebih banyak baca daripada mereka, karena mereka susah, mau bacanya susah. Kita gampang. Tapi kita tidak menghargai berkat Tuhan ini. Alkitab hanya tinggal menjadi sebuah buku di rumah kita. Kita tidak lihat lagi spiritualitasnya, hal rohaninya. Bapak Ibu, kita sama seperti murid-murid Yesus yang bodoh. Yang tidak melihat berkat-berkat spiritual dari Allah di sekitar kita. Punya mata, tapi tidak bisa melihat. Punya telinga, tapi tidak bisa lagi mendengar. Kita terlalu asik dengan hal-hal material yang fana yang ada di sekitar kita. Kita tidak melihat lagi di balik hal-hal material itu. Tuhan sedang mau bekerja. Tuhan sedang menyatakan rencananya. Kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus membereskan masalah kebutaan rohani dan kebodohan rohani ini. Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa akhir Yesus menyembuhkan orang buta, menarik sekali Tuhan Yesus menyembuhkannya 2 kali, bukan cuma sekali. Kenapa 2 kali? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Mujizat saja itu tidak menyelamatkan. Perbuatan ajaib itu tidak menyelamatkan. Kalau kebutaan itu ingin diselesaikan, kebodohan itu ingin diselesaikan, maka yang dibutuhkan adalah anugerah, kasih karunia Allah. Mujizat tidak menyelamatkan. Membawa pengertian bisa, tapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah anugerah
dari Allah kepada kita. Dan kita bersyukur murid-murid Tuhan Yesus dan kita semua sudah ada di jalur itu. Kita telah memperoleh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur selubung-selubung versi-versi Allah yang coba kita buat, Tuhan bisa patahkan, Tuhan bisa singkirkan. Karena Dia peduli dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, Sang Roti hidup itu. Mari datang kepada Dia. Minta Dia mencelikan sekali lagi mata rohani kita. Mengangkat semua selubung, gambaran Allah versi kita, yang hanya mau kita suka. Dan kita mau kembali melihat Tuhan kita dengan jelas melalui kebenaran firman-Nya. Cukup untuk kita bisa melihat Tuhan kita secara terang benderang. Mendekatlah kepada Allah. Tuhan akan mendekat kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu boleh kami renungkan bersama. Kami tahu Engkau Allah yang terus mengingatkan kami, bekerja di dalam hati kami. Ajari kami pulang dari tempat ini, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami boleh renungkan itu siang dan malam. Dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami mau taat mengikut jejak-jejak kaki Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan kepada firman-Mu. Karena hanya melalui firman-Mu kami dapat terang benderang melihat Tuhan dengan jelas. Angkatlah selubung-selubung di mata rohani kami. Jangan biarkan ragi, kemunafikan dan keduniawian itu merusak kehidupan baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.